jadi teman hidupku. Bidadari tak bersayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu. Dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu. Sungguh tenang ku rasa saat bersamamu. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Diam-diam aku memandangi wajahnya. Tuhanku sayang sekali wanita ini. Tuhanku sayang sekali wanita ini. Sampai habis nyawaku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Katakan yes I do, jadi teman hidupku. Du 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 du, du 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 du. Jadi teman hidupku, kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar nih? Semoga baik dan tetap semangat ya. Kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua dalam Career Gallery untuk teman tuli dalam rangkaian acara Semua Bisa. Perkenalkan, saya Aletea selaku MC yang akan menemani teman-teman semua dalam membawakan acara pada hari ini. Saya juga mewakili tim Semua Bisa ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Silang ID, Divaling, dan juga Konekin sebagai partner kami dalam acara Semua Bisa. Kami juga terima kasih banget ya buat antusias teman-teman dalam menyambut acara pada hari ini. Nah, supaya acara bisa berjalan dengan lancar, saya izin untuk membacakan SOP peserta dahulu ya. Oke, minta tolong tim operator. Oke. Yang pertama di sini adalah peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara dengan baik dan tertib. Yang kedua, peserta diharapkan menggunakan nama Zoom dengan nama asli. Yang ketiga, selama sesi pembicara berlangsung, diharapkan seluruh peserta untuk menyalakan kamera, mematikan mikrofon, dan juga memakai virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Yang keempat, tidak diperkenankan untuk bertindak ataupun berkata tidak pantas dalam home Zoom. Yang kelima, peserta diwajibkan untuk mengisi form presensi yang akan diberikan pada kolom chat di akhir acara nanti. Dan juga
pemberitahuan bagi teman-teman, sertifikat acara itu akan diberikan kepada peserta yang menghadiri seluruh rangkaian acara, mulai dari event 1, yaitu tanggal 4 Maret 2023, dan juga event 2, tanggal 11 Maret 2023. Nah, sebagai tambahan nih, acara ini didampingi oleh JBI atau Juru Bahasa Isyarat, sehingga teman-teman tidak perlu khawatir terhadap kendala komunikasi. Oke, sebelum masuk acara, kita mau bahas sedikit nih. Hari ini kita bakal bahas apa sih? Mungkin teman-teman ada yang udah tahu ya, ini ada juga di virtual background-nya. Acara hari ini itu punya tema Proliferating Opportunity for the Deaf Community, yang mana teman-teman bisa belajar banyak hal, mulai dari kesempatan kerja bagi teman tuli, implementasi job opportunities bagi teman tuli di dunia profesional, strategi karir untuk teman tuli, dan juga industri potensial yang teman-teman bisa masukin nantinya. Oke, kita mungkin karena teman-teman udah nggak sabar nih ya, kita bakal sambut pembicara kita pada hari ini akan membagikan materi yang keren banget. Please welcome Miss Elmiliana Arifin sebagai Quality Assurance Director dan juga Equality and Inclusion Sponsor at Procter and Gamble. Silakan Miss Emil, waktu dan tempat saya persilakan. Halo semuanya, suaraku jelas? Jelas, Miss. Oke, thank you. Mungkin aku share screen dulu ya. Bentar. Oke. Oke, udah bisa lihat screen aku? Udah ya. Oke, ya selamat pagi ya. Sekarang masih pagi buat teman-teman semuanya. Mungkin sebelumnya aku mau ngucapin makasih dulu buat teman-teman semua bisa dan juga teman JBI dan rekan-rekan semua yang udah hadir. Mungkin aku akan ngawalin dengan perkenalan dulu ya. Nah, ini topik yang akan aku bawain. Pertama, aku akan perkenalan dulu siapa sih aku gitu ya. Kedua, aku akan cerita tentang PNG Global E&I Program. E&I itu Equality dan Inclusion. Dan yang terakhir untuk spesifik Jakarta Plan. Jakarta Plan itu tempat PNG di Indonesia untuk manufacturing-nya ya. Gitu. Pertama mungkin aku akan self introduction dulu ya. Perkenalkan, namaku Emiliana Arifin, biasa dipanggil Emil aja gitu. Aku sekarang kerja di PNG sebagai Quality Assurance Director sekaligus Equality dan Inclusion Sponsor Leader. Jadi udah kisaran 9 tahun mulai karir di PNG gitu. Aku mungkin jelasin sedikit tentang background. Aku sekarang tinggalnya di Cikarang. Aku sudah menikah. Suamiku juga kerja di PNG sekarang. Jadi kita sama-sama di PNG. Sudah punya anak umur 2,5 tahun. Kalau bisa lihat fotonya itu anak perempuan masih kecil ya. Aku lulusan dari Universitas Indonesia angkatan 2009 dari Teknik Industri. Hobi ya spend time dengan keluarga, dengerin lagu, window shopping dan juga nonton Korea drama biasanya. Terus hal yang unik mungkin dari aku dan kenapa aku bisa jatuh atau kerja di PNG gitu ya. Aku suka banget spend hours di supermarket gitu karena aku entah mengapa sangat-sangat menyukai consumer good. Jadi mungkin teman-teman yang belum familiar sama Procter and Gamble, tapi aku yakin banget teman-teman familiar sama brandnya. Mungkin bahkan teman-teman ada yang pakai gitu. Ada namanya Pantene, Downy, Head and Shoulder, Gillette, itu semua produk-produknya P&G, Procter and Gamble gitu. Jadi itu terus aku punya moto atau sebutannya ya value ya buat aku. Menurut aku sukses itu seberapa besar kita bisa memberikan dampak untuk orang lain gitu. Itu untuk background personalku. Lalu dari segi profesional aku share singkat. Aku mulai ini agak angkanya agak nggak kelihatan ya, tapi aku mulai kerja di PNG 2013, tapi sebelumnya aku pernah internship dulu di beberapa company kayak Unilever, Accenture, dan juga aku part of Astra Force juga, itu yang beasiswa waktu pas lagi masih kuliah gitu.
Habis itu aku kerja di P&G langsung dari kuliah. Jadi P&G adalah company pertamaku gitu. Aku mulai kerja dulu tahun 2013 sebagai production line leader. Jadi aku bisa dibilang itu mungkin kalau pernah baca about me-nya di postingan Instagramnya, aku tuh kerja di bagian manufacturing, di bagian production yang mungkin terdengar sangat maskulin gitu. Jadi pertama kali aku di sana sebagai bagian production untuk startup produksi Downy. Jadi kalau kalian pakai Downy pewangi pakaian, nah itu baru aja kira-kira tahun 2015 itu lokal produksi di Indonesia. Gitu. Sebelumnya kita masih import dari negara lain. Nah, di situ aku punya kesempatan untuk dikirim keluar ke Vietnam, Filipina, juga Singapura untuk belajar dan juga training, dan waktu itu ilmunya dipakai buat bikin Downy inilah gitu di Indonesia. Terus aku setelah itu aku tahun 2017 itu aku jadi operation department leader. Di sini skopnya lebih gede gitu, tapi masih relatif sama dunia manufacturing gitu. Dan di situ aku juga pada saat itu aku menjabat sebagai diversity and inclusion leader. Jadi sebelum equality and inclusion, P&G itu namanya diversity and inclusion. Nah, waktu itu 2017 aku yang mengadvocate atau bisa dibilang menginitiate diversity and inclusion program yang ada di P&G waktu itu. Jadi karena waktu itu masih cukup muda ya, maksudnya ini P&G itu kalau yang pabriknya ya, jadi aku nih kerjanya di bagian yang pabriknya itu bisa dibilang cukup masih muda, masih baru berapa 10 tahun mungkin ya, 10 tahunan gitu, belum ada bahkan dari 2015 ya mulai produksi gitu, jadi masih cukup relatif agak muda gitu di Indonesia. Nah jadi makanya program DNA itu baru aku mulai tahun 2017-an gitu. Dan di situ aku sempat berkesempatan ke US, ke Cincinnati, itu headquarternya P&G Global. Di situ waktu itu P&G Indonesia menang award dari segi diversity and inclusion programnya. Lalu 2021, sebelumnya aku habis 2017 aku maternity leave tahun 2020. Jadi pada saat aku jadi bagian operation department leader yang dimana memegang bagian produksi, di saat itu juga aku pregnant. Nah di situ aku habis itu take maternity leave sekitar 6,5 bulan maternity leave-nya, dan balik-balik tahun 2021 aku megang inisiatif. Nah nggak lama itu kurang lebih setahun, habis itu aku balik ke P&G operations P&G Indonesia. Dulu waktu inisiatif operation leader, pas bagian inisiatif itu aku nggak di P&G Indonesia, itu bagian regional gitu. Jadi megang beberapa pabrik P&G di luar Indonesia. Tapi tahun 2021 akhir aku balik ke P&G Indonesia sebagai Quality Assurance Director. Oke, jadi itu sekilas tentang aku, overview background dari segi personal dan juga profesional. Tuh. Oke, sekarang aku akan membahas lebih lanjut soal equality dan inclusion program yang ada di P&G secara global. Tapi sebelumnya aku mau share video dulu. Kabarin ya kalau suaranya nggak masuk. After decades of active efforts toward diversity, equality, and inclusion, we recognize the world's perspective continues to shift. We are committed to creating a world where our employees can be confident in being their authentic self and sharing their lived experiences, because we understand the unique contribution and innovation we can each bring to grow our knowledge and inspire our communities. We are committed to systemic change, and we encourage everyone to move beyond their comfort zones, opening young girls' eyes to the amazing IT career opportunities they can accomplish. Creating a world free from gender bias, with equal voices and equal representation for all individuals. We want everyone to be seen, be heard, and be proud. We imagine a world accessible to all people. We aim to accelerate gender and racial equality behind the camera and in front, so everyone can discover the unsung heroes whose stories are not yet told. Only when we widen our knowledge do we widen our view.
so we can widen the spectrum of images we see, the voices we hear, the stories we tell, and the people we understand. By empowering each other, we all achieve greatness. At P&G, we are unique and we are united. Oke, jadi aku mau share sebenarnya kenapa sih di PNG itu penting banget equality dan inclusion. Jadi mungkin yang tadi aku share ya, PNG kan consumer goods. Kalian bisa lihat mungkin produk-produk ini nggak gitu familiar karena yang di Indonesia itu nggak semuanya ada di Indonesia, tapi ini produk secara global gitu. Yang di Indonesia kalau kalian yang tadi aku sudah sebutin, Pantene, Head and Shoulder, Downy, Rejoice, Gillette, Pampers, itu beberapa produk P&G yang ada di Indonesia. Jadi kita percaya gitu, karena konsumen kita itu, kita punya visi misi, P&G itu punya visi misi, ingin mendeliver atau mensupply produk, superior quality produk kita sebutnya, untuk consumer kita. Nah, consumer kita itu kan sangat diverse ya, orang-orang yang pakai produk P&G itu nggak cuman orang cowok doang misalkan gitu, tapi ada cewek, ada orang anak kecil juga ada yang buat elder juga. Jadi benar-benar se-diverse itu konsumen kita. Jadi mengapa kita penting banget di PNG itu percaya semakin diverse kita, employee kita, culture kita gitu, budaya kita percaya itu semua akan memberikan unik, otentik dari setiap employee untuk bisa perform dan juga deliver yang terbaik buat konsumen kita gitu. Jadi kenapa di PNG ini tuh udah lama banget istilah equality dan inclusion gitu. Jadi kita kalau kalian Google pun juga equality inclusionnya PNG itu udah cukup settled lah, udah lama gitu. Nah, ada program di PNG, ada beberapa program equality dan inclusion. Sebenarnya nggak cuma 2 ini sih, cuman aku spesifik yang paling pertama banget itu tentang gender equality. Yang kedua, dan mungkin ini relatif baru juga, ini juga belum lama sih di launch tentang people with disability, PWD, beberapa akhir tahun belakang inilah baru ada gitu. Karena aku nggak akan bahas tentang gender equality, aku akan fokus ke people with disability. Balik lagi, ini program PNG secara global. Nanti aku akan jelasin tentang program yang PWD untuk yang spesifik PNG Jakarta Plan yang di manufacturing-nya ya. Pertama aku ada video lagi. Sebelum video aku mau jelasin tentang people with disability. Nah, kenapa sih kenapa kita harus care tentang people with disability ya. Jadi mungkin sebelumnya aku pengen kasih tahu teman-teman, aku di sini sharing sebagai salah satu pegawai dari PNG, bukan sebagai expert ya. Aku jujur kalau kalian tanya tentang expert, apakah itu PWD secara data atau analisa, aku tidak punya capabilities itu gitu. Yang aku punya atau kenapa aku mau share tentang ini juga, aku pengen share teman-teman. Kalau aku ini salah satu advokat yang kalau kalian tadi aku share pas lagi penjelasan bio aku ini orang yang sangat-sangat passionate dan juga concern soal diversity, equality, dan juga inclusion gitu. Jadi aku tahu mungkin aku pernah beberapa punya pengalaman tentang diskriminasi gitu, nggak cuman dari segi gender, mungkin dari segi ras dan segala macam, itu ada nyatanya gitu di Indonesia. Dan maka dari itu waktu itu aku menjadi salah satu advokat gitu, jadi orang yang mau untuk membawa ke inclusive culture gitu di PNG Indonesia ini gitu. Dan salah satu program yang di global lagi di Saung Kaat lagi cukup marak gitu ya, itu tentang people with disability. Nah, PNG itu punya komitmen gitu. Kita pengen bikin dunia yang lebih inklusif gitu. Baik itu internal untuk pegawainya ataupun untuk eksternal. Eksternal di sini kita lebih ke konsumen ya, karena balik lagi tadi kita balik lagi PNG itu bikin produk consumer good untuk konsumen kita gitu.
untuk bikin dunia yang lebih inklusif. Inklusif dalam artian itu termasuk orang yang punya disabilitas yang visible ataupun nggak visible gitu. Dan kita juga percaya gitu dengan membuat dunia yang lebih inklusif gitu, kita bisa memberikan yang terbaik juga buat konsumen kita gitu. Dan caranya gimana? Caranya adalah kita bikin workplace atau produk itu yang lebih accessible, yang bisa terjangkau buat semua orang gitu. Baik lagi, yang namanya disabilitas itu di mana kalau kalian Google, aku nggak cantumin di sini, tapi kemarin aku baca-baca itu keadaan di mana orang itu merasa disable, keadaan di mana orang itu merasa nggak mampu gitu. Tapi ketika kita memberikan suatu fasilitas atau suatu support gitu untuk orang itu akan nggak jadi disable lagi, akan jadi namanya ya udah bukan disabil lagi, udah bisa dibilang bukan orang disabilitas lagi kayak gitu. Aku akan share lebih detail, mungkin sebelumnya aku mau kasih 2 video tentang people with disability di PNG yang di global. Oke. Thinking is important for P&G to win because our employee base reflects our consumer base. People bring their diverse lived experiences to the workplace. So when they're presented with a problem, you have people in the room who can approach that problem differently. Maybe they even see a different problem. Maybe they see problems that others didn't see. So that allows us to have a workforce that can outthink the problems that we have. And we view that as it's critical for our long-term success. Proper internship has taught me how fundamental it is for a team to behave well and being able to quickly adopt and leverage new technology. Utilizing closed captioning, video, frequent text messaging, and recordings really help the team feel connected during the internship. Oke, jadi ini aku kasih contoh gimana PNG secara global memandang PWD sendiri gitu, penyandang disabilitas. Dari video tadi aku mau summary-in, mau rangkum. Mungkin tadi ada namanya Scott Venice di video itu, dia itu teman tuli. Dia sekarang menjabat sebagai IT Director di US, kalau nggak salah di Amerika, PNG yang ada di US. Dan dia itu bekerja sama universitas yang ada di US sendiri, ada namanya Gallaudet dan juga Rochester. Itu mereka bekerja sama karena di universitas itu mereka ada beberapa yang bisa dibilang mahasiswanya itu memiliki beberapa mahasiswa yang juga teman tuli di situ. Nah, jadi program itu kemarin kejadian di tahun 2020, mereka punya 4 teman tuli intern pas summer, biasanya nyebutnya summer ya, summer itu Juni-Juli timing gitu. Dan ada 2 full time yang jadi pegawai tetap di situ. Nah, kalau kalian lihat gimana sih PNG ngelihat ini gitu, benar-benar seintensional ini loh. PNG itu bahkan sampai partnership di universitas di
tempat di mana mereka bisa mencari gitu dan melihat oh di sini ada opportunity para teman tuli di situ dan pengen memberikan kesempatan gitu. Nah, kalau kalian Scott Venice itu dia masih ada sekarang, kalau mungkin bisa di Google juga nanti buat baca-baca. Dia itu salah satu advokat juga di PNG yang sangat-sangat mendukung PWD program ini dan jadi salah satu advokat untuk teman tuli gitu. Dan kalau kalian lihat juga di video itu nggak cuma di PNG Amerika tapi di beberapa PNG negara yang aku tahu, di Singapura juga ada gitu beberapa teman tuli yang udah kerja juga. Dan mereka itu balik lagi mungkin dari secara fisik ada disabilitas, tapi kita punya beberapa teknologi yang cukup membantu gitu, misalkan kayak Microsoft Teams. Jadi Microsoft Teams tuh udah ada captionnya ya, itu jadi orang bisa baca di situ. Terus juga kalau misalkan sulit mendengarkan, kalau membaca biasanya itu lebih gampang. Nah di situ kayak ada captionnya, kalau ada meeting summary semua ada caption dan segala macam. Nah itu membantu banget buat teman-teman teman tuli di PNG dalam bekerja gitu. Ini contoh pertama untuk dari segi internal, dari segi employee pegawainya PNG sendiri. Nah, contoh kedua yang pengen aku bawa adalah soal brand. Nah, di video ini teman-teman juga bisa lihat gimana PNG provide people with disability nggak cuma buat internal employee-nya kita, tapi juga buat konsumen kita gitu. For someone like me who is blind, independence and confidence comes when the world around you is accessible. When I go to watch my kids at sports or if they're in a concert, I'm not able to see their faces. It's difficult for me as a mom not being able to see what's going on. There's unexpected challenges every day. Simple things like sending an email message or checking something on the internet, knowing whether your makeup is on properly in the bathroom, knowing the difference between shampoo and conditioner can be challenging. And it's just a little thing. But there's hundreds of these little things that we have to spend time looking for every day. Designing a product or package that's more accessible improves the experience for everybody. Accessible walkways don't only help people in wheelchairs, it also helps people using strollers. Text messaging was created by deaf people, but it then was so accessible that everybody took it on. Herbal Essence is leading the way in developing packaging that is distinguishable by touch. The lines tell you that it's shampoo, the dots tell you that it's conditioner. This little change, it's just made such a big difference in my life. This packaging innovation doesn't only help people with low or no vision, it helps people who don't have English as a first language, people like my mom. You know, when we have the opportunity to make the world a better place, even if it's just through small things like shampoo and conditioner, I think we should all get on board. How can we make every product more inclusive? Or someone. Oke, nah World Sight Day ini campaign kampanye yang pernah dibikin sama PNG waktu itu. Kalau kalian lihat di videonya, salah satu produknya adalah Herbal Essences. Mungkin nggak tahu teman-teman tahu atau enggak, itu produk shampoo. Itu masih import sekarang, kita nggak produksi lokal Herbal Essences ini. Nah di video itu ada salah satu employee kita yang ada disabilities dari vision. Namanya Sumaira Latif. Itu aku pernah ketemu orang itu secara langsung waktu aku ke US. Dan orang itu jadi advokat juga untuk PWD ini gitu. Jadi dia bekerja sama dengan R&D, Research and Development, yang biasanya bikin produk, yang bikin formula kayak gitu. Nah ini dia mendesain packagingnya produk sampo kita. Itu tuh ada craftnya. Jadi ada kayak yang bisa kita sentuh kalau kita tahu itu bedanya sampo atau conditioner. Produk ini mungkin nggak ada di kita, kayaknya ini produknya cuma ada di US, di Amerika gitu. Cuman itu salah satu bentuk PNG juga, gimana sih being intentional untuk
support PPWD program ini, nggak cuma buat internal pegawai kita juga, tapi juga buat consumer kita gitu. Karena balik lagi consumer kita juga sangat diverse gitu. Yang pakai produk kita nggak cuma cewek, nggak cuma cowok, nggak cuma PWD, tapi juga yang non PWD, dan semua orang pakai produk kita. Produk PNG itu consumer goods kan, jadi cukup dekat lah gitu. Sehari-hari kita pasti pakai produk itu gitu. Jadi gimana kita pengen bikin produk kita itu juga lebih accessible buat orang lain kayak gitu. Ini salah satu contoh yang herbal essences untuk PNG yang ada di Amerika gitu. Nah, sekarang aku akan menjelaskan tentang E&I program yang ada di PNG Jakarta Plan. Jadi teman-teman jangan bingung ya, Jakarta Plan itu PNG itu ada di Indonesia itu ada yang office, ada yang manufacturing-nya. Nah, yang namanya Jakarta Plan itu yang di manufacturing-nya. Aku kerjanya di yang bagian manufacturing gitu. Nah, E&I program yang ada di PNG Jakarta Plan itu ada 3 hal. Aku put people with disability di terakhir biar aku jelasinnya lebih lengkap gitu ya. Tapi aku mau kasih overview juga apa sih yang ada di PNG Jakarta Plan itu sendiri gitu. Pertama kita bahas soal gender equality. Di sini kayaknya cukup marak ya, dan nggak cuman di Indonesia tapi di global pun gender equality masih ada gap gitu. Nah, PNG balik lagi percaya gitu, nggak cuma gender tapi semuanya. Kita pengen menciptakan dunia yang equal atau setara gitu. Setara dalam artian punya hak yang sama, kesempatan yang sama gitu. Jadi nggak cuman misalkan kalau teman-teman dengar pabrik gitu ya, pabrik pasti yang ada di bayangan teman-teman mungkin mesin-mesin produksi. Kalau ditanya orangnya mungkin cowok maskulin gitu kan. Tapi di PNG Jakarta Plan kita nggak ngelihat itu gitu. Kita sekarang ada di sekitaran 35% untuk total pegawai yang kita punya di PNG Plan ini untuk female diversity-nya, untuk pegawai perempuannya itu 35%, dengan 44% di bagian manajemen level gitu. 5 tahun yang lalu itu kita bahkan di level direktur itu tidak ada sama sekali gitu. Jadi aku baru jadi direktur pun tadi tahun 2021 kan. Jadi 5 tahun yang lalu tuh nol, benar-benar nol. Jadi sekarang PNG udah sangat-sangat membuat improvement gitu, perubahan ke arah yang lebih baik gitu. Dan ini cuma sekilas info tentang program yang ada mengenai gender equality gitu. Jadi kita ada namanya Kartini, itu namanya Kartini kita tahu ya semua, pahlawan perempuan yang dimana advokat untuk memperjuangkan hak para perempuan gitu kan. Kita tahu banget Ibu Kartini. Nah, kita memakai nama beliau sebagai kayak kelompok untuk para pegawai perempuan kita. Jadi kita bikin network atau jaringan disebutnya ya, di mana di situ kita ada banyak acara, ada banyak ngumpul-ngumpul, benar-benar untuk perempuan aja gitu. Kita juga punya apresiasi, reward dan recognition untuk pekerja ibu, untuk working mom. Jadi kita baru aja launch bulan lalu di Oktober kemarin. Kita punya penghargaan untuk ibu yang bekerja dan juga yang kerjanya di shift. Karena kita balik lagi, kita kan manufacturing di pabrik itu kerjanya 24 jam. Jadi ada yang kerjanya di shift, ada yang kerjanya di day shift. Kalau yang di shift yang shift malam kayak gitu. Ya, terus kita juga punya sesi inspiring talk untuk female leaders, dan juga kita yang terbaru kita punya selebrasi untuk Hari Internasional Perempuan. Itu jatuh tanggal 8 Maret kemarin, dan kita baru aja selebrasi acara tersebut. Terus sisanya ada E&I engagement session dan seminar. Kita juga punya beberapa seminar untuk nggak cuman untuk gender gap juga, tapi juga ada untuk ayahnya, namanya juga equality, ada untuk perempuan dan juga laki-laki. Kita ada perayaan Hari Ibu dan juga ada Hari Ayah. Kemarin kita juga ada perayaan untuk seminar tentang parenting, seminar untuk personal skincare, finansial, keuangan. Nah, itu semua juga under equality dan inclusion programnya di PNG Jakarta Plan. Gitu. Nah, kedua tentang support system dan kebijakan. Dan juga aku pengen share sedikit achievement yang ada. Nah, apa aja sih kebijakan dan support system yang ada gitu. Pertama, kita punya
baby daycare on site. Ini tempat penitipan anak, dan ini ada di dalam pabriknya. Dan ini kayaknya pertama kali di Indonesia untuk pabrik itu bisa dibilang tidak wajar, tapi PNG balik lagi punya intensi yang khusus untuk equality dan inclusion program ini gitu. Jadi kita bisa bilang kita satu-satunya manufacturing plant pabrik yang punya fasilitas penitipan anak di dalam pabrik itu sendiri gitu. Terus kita punya kebijakan maternity leave untuk ibu yang baru melahirkan itu sekitar 6,5 bulan, dan juga untuk ayah juga bisa sampai 2 bulan gitu. Lactation room ini ada di semua ruangan, sama kita juga punya shuttle untuk para pekerja perempuan yang terutama yang night shift, itu kita akan anterin langsung sampai ke rumahnya. Jadi kalau teman-teman kebayang di pabrik itu kan kerjanya 24 jam, jadi ada 3 shift di situ. Jadi ada yang shift pagi, shift sore, sama shift malam gitu. Shift malam kita tahu risknya mungkin agak bahaya untuk para perempuan, jadi kita juga bikin program yang gimana kita memastikan ke para perempuan terutama itu sampai di rumah dengan selamat kayak gitu. Terus ini tentang sedikit mau sharing tentang achievement gitu. Jadi yang pas tahun 2019 tadi aku juga udah share, kita pernah menang Global D&I Award ini dari PNG Global. Jadi setiap PNG di negaranya itu berlomba-lomba untuk bisa dapat award ini, dan Jakarta Plan di PNG Indonesia itu waktu itu menang tahun 2019. Itu bertepatan ketika kita baru bangun tempat penitipan anak atau baby daycare itu pas tahun segitu juga gitu. Terus kita juga pernah ada kunjungan dari mantan Menteri Ibu Yohana Embise dari KPPA, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu waktu itu tahun 2019 juga beliau datang ke pabrik PNG untuk melihat fasilitas tempat penitipan anak itu juga gitu. Dan yang terakhir, daycare kita itu sempat shutdown karena waktu itu COVID 2 tahun 3 tahun, dan akhirnya kita baru reopening lagi tahun 2022 Juni kemarin kita opening lagi, tentunya dengan regulasi dari pemerintahan yang sudah kita assess gitu ya bersama. Jadi kita sangat-sangat dekat dengan pemerintahan juga di Karawang, gimana nih kita mau buka lagi, apa aja sih regulasinya, karena waktu itu juga masih PPKM-nya juga masih belum masih level 3 ya kalau nggak salah. Jadi masih kapasitasnya juga masih belum full. Waktu itu masih kita mulai dengan 25%, kapasitas 50% kayak gitu. Dan waktu itu Ibu Bupati Karawang, Ibu Selika namanya, itu juga berkesempatan untuk hadir dan membuka proses inaugurasi pembukaan kembali tempat penitipan anak ini gitu. Ini untuk E&I achievement-nya. Nah, aku akan share lebih detail tentang people with disability untuk program yang ada di PNG Jakarta Plan ini. Nah, ada 4. Pertama balik lagi sama seperti PNG Global gitu ya. Kita punya komitmen untuk menciptakan dunia yang lebih inklusif, baik untuk internal employee pekerja kita ataupun yang di luar eksternal maupun konsumen kita gitu. Dan balik lagi namanya disability itu nggak semua visible, ada yang invisible juga gitu. Jadi gimana caranya kita pengen membuat kesempatan gitu untuk dari segi lingkungan kerja ataupun produk yang lebih accessible untuk setiap orang. Oke, nah ada 4 hal yang mau aku share di sini. Pertama, self-identification, kedua cultural awareness, ketiga friendly work environment, dan terakhir eksternal PWD activation. Nah, ini aku nyebutnya PWD journey, penyandang disabilitas, perjalanan penyandang disabilitas. Jadi PWD di setiap company itu mungkin beda-beda ya approach-nya. Cuman kalau di PNG ini adalah approach yang kita pakai, ada 4 step ini, 4 langkah-langkah yang harus kita punya gitu. Pertama, self-identification. Nah, maksudnya apa sih? Identifikasi diri ya, nyebutnya gitu. Tadi aku udah jelasin juga,
disabilitas itu kondisi di mana orang itu merasa kesulitan dengan kondisinya sekarang dan merasa tidak mampu gitu. Ada beberapa, ini aku cuman copy paste doang ya dari Google, tapi buat edukasi kita semua juga gitu. Ada beberapa tipe disabilitas gitu, dari fisik, dari emosional, dari mental, dari sensori, dan intinya ada yang disabilitas yang kelihatan ataupun tidak kelihatan gitu. Nah, ini yang kita harus mulai identifikasi gitu. Karena balik lagi, disabilitas itu nggak semua orang bisa lihat gitu. Mungkin kalau yang fisik kita bisa lihat ya. Bahkan ada pengalaman di PNG, nggak di Indonesia, cuman ada yang teman tuli tapi dia nggak bisa, dan dia tidak mau men-sharekan ke orang luar gitu. Dia mau keep itu aja sendiri gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, jadi kita mulai start pertama dari internal ya. Untuk internal dari PNG Jakarta Plan sendiri, gimana caranya kita mengidentifikasi dari pegawai kita disabilitas apa aja sih yang mereka ada gitu, baik yang kelihatan maupun nggak kelihatan. Dan ini tuh cukup sensitif dan agak highly restricted sebenarnya. Jadi kita approach-nya cukup bertahap untuk gimana sih kita ensure pegawai kita juga mau declare, karena tujuannya adalah kita pengen menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Jadi kita tujuannya pengen tahu nih, misalkan ada berapa yang disable, dan kita mau bikin fasilitas yang menyesuaikan pegawai kita gitu. Karena balik lagi PWD itu bukan hal, aku nggak bilang tabu ya, tapi cukup sensitif dan cukup baru ya di Indonesia gitu. Jadi nggak semua orang aware dan mau declare gitu, oh aku disable atau kayak aku ada kekurangan apa gitu. Tapi orang nganggapnya itu masih kayak kekurangan, padahal kalau di kita di PNG sebenarnya kita nyebutnya bukan kekurangan, kita hanya berbeda gitu. We are just different, bukannya kamu tidak mampu ini, bukan gitu. Kita hanya berbeda gitu. Itu dari step pertama, self identification. Lalu yang kedua, nah ini penting banget, kita harus bikin cultural awareness. Intinya mungkin ini hal yang harus teman-teman juga agak perhatikan gitu. Kadang ini juga termasuk mungkin untuk ya aku juga gitu, karena disabilitas itu balik lagi, ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan gitu. Kita itu setiap orang berbeda gitu, tapi kita semua pada dasarnya sama, kita semua adalah human, manusia gitu. Jadi ini tuh perjalanan untuk menciptakan awareness atau kesadaran untuk orang-orang itu nggak gampang, nggak kayak semua orang langsung ngerti gitu, karena tiap orang itu punya pemikiran yang berbeda, ya kan? Balik lagi, setiap orang itu diverse, berbeda-beda. Nah, menciptakan ini gimana sih caranya gitu. Jadi aku mau share sedikit. Kemarin pas lagi hari International Women's Day itu kita ada 3 hari acara, dan hari kedua itu kita bikin PWD awareness gitu. Di PNG kita ada satu PWD, orang yang bisa dibilang dia disable secara fisik dan itu kelihatan. Nah, pada saat itu kita bikin awareness session, kita sharing teman-teman dan juga build awareness satu sama lain gitu. Jadi apa aja sih sebenarnya concern dari kacamata dari orang yang punya disabilitas, dan gimana dia merasa gimana mereka mau merasa di treatment kayak gitu. Karena nggak semua orang sadar itu gitu. Kayak beberapa hal itu sensitif buat orang yang PWD gitu. Teman-teman aku, rekan aku yang disable itu, dia cerita gitu, dia pernah dibilang nggak sengaja gitu orang nyebutnya tidak normal gitu, padahal itu cukup menyakitkan gitu ya. Sejujurnya aku juga yang bukan PWD dengar itu juga agak nggak layak gitu, tapi orang kadang masih suka jokes, bikin bercandaan yang mungkin nggak sadar gitu. Nah ini tuh yang harus di-build gitu, awareness dari teman-teman dan pegawai yang ada di PNG juga gimana gitu, karena hal ini mungkin nggak common gitu, tapi bukan berarti ini tuh menjadi suatu kekurangan. Ini hanya ingin kasih tahu gitu ke orang-orang, aware gitu ya, sadar kalau orang itu berbeda gitu. Tapi
balik lagi ada orang yang yang penyandang disabilitas yang mungkin dia tidak ingin ditreat seperti disabilitas, itu ada juga gitu. Jadi walaupun temen aku yang kemarin sharing yang disable itu dia ada impairment, kesulitan untuk berjalan. Nah, orang ini tidak mau dianggap disabilitas sebenarnya gitu. Orang ini punya kesulitan berjalan betul, tapi dia menyampaikan kebutuhannya apa gitu. Oh, aku butuh transport, aku butuh ketika naik tangga butuh yang tangga seperti apa kayak gitu. Jadi orang ini juga memberikan masukan gitu. Dan kita balik lagi awareness ini nggak cuman satu arah gitu, bukan cuman memberikan kesadaran untuk orang-orang yang non PWD, kalian harus aware ya tentang PWD ini, enggak juga, tapi juga untuk orang yang PWD. Jadi biar sama-sama, karena balik lagi komunikasi itu harus dua arah. Awareness, kesadaran itu harus ada dari orang yang PWD dan juga yang PWD gitu. Itu step yang kedua. Step yang ketiga, tahap yang ketiga itu adalah friendly work environment. Nah, gimana caranya? Ini kalau dalam industri ya, perusahaan, gimana caranya ketika kita ngomongin PWD itu pasti harus ada support system atau fasilitas gitu. Fasilitas seperti apa yang bisa mensupport teman-teman penyandang disabilitas untuk bisa bekerja dengan cara yang berbeda tapi tidak mengganggu secara performance-nya gitu. Di sini kalau kalian lihat gambarnya misalkan untuk yang teman-teman kesulitan berjalan kita bikin slider jalan, tangga jalan kayak gitu. Terus untuk yang teman tuli di sini Teams, aku contohnya adalah dia punya itu skripnya ya di bawah. Jadi itu juga udah secara global Microsoft Teams pun juga dia aware dengan ini dan dia menciptakan solusi ini gitu. Jadi ini cuma salah satu contohnya gitu gimana caranya sebuah friendly work environment dari segi fasilitas dan juga dari segi support sistemnya untuk teman-teman PWD gitu. Nah, ketika kita semua sudah siap gitu dari hal-hal step by step itu, kita terakhir melakukan external PWD activation, di mana misalkan contohnya hiring gitu ya, atau kita mulai campaign untuk eksternal untuk mengattract teman-teman gitu. Tapi balik lagi ketika kita memutuskan untuk sudah hiring, beberapa hal yang sebelumnya ini harus sudah disiapkan gitu, kayak fasilitasnya gitu dan juga awareness teman-teman gitu. Jadi kita nggak mau kita misalkan punya rekrutmen gitu cerita PNG Jakarta dari PWD program ini sendiri gitu. Jadi mungkin nggak PNG itu belum semuanya sudah terjalan tapi lagi progres gitu. Tapi kita udah tahu step by stepnya kayak gimana gitu. Ini overall untuk PWD program. Aku rasa itu sih yang udah terakhir aku pengen bilang gitu ya. Nah, sekali lagi disabilitas itu ketika orang nggak bisa lihat potensi dari seseorang. Jadi itu adalah the only one, satu-satunya disabilitas gitu. Jadi nggak ada masalah disabilitas yang lain yang lebih besar daripada ini gitu. Balik lagi, disabilitas itu kelihatan dan juga nggak kelihatan ya. Tapi itu tidak menjadi suatu kekurangan, itu hanya membuat kita berbeda. Itu aja. Paling sekian dari aku, kayaknya agak over. Dari aku materinya sekian. Terima kasih teman-teman semuanya. Aku harap materinya membantu gitu. Paling aku serahin lagi ke MC. Oke, makasih Miss Emil atas materinya yang udah bermanfaat banget ya buat teman-teman semuanya. Nah, sekarang kita mau ada Q&A sekitar 10 menit gitu ya. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung aja nanti ke Slido yang udah dikirim. Nah, ini ya, ada di screen juga. Dan juga bisa raise hand juga ya kalau teman-teman lebih nyaman untuk raise hand. Nah, ini Miss Emil udah ada pertanyaan nih. Yang pertama, proses daftar rekrutmen untuk teman tuli itu bagaimana sih, Miss? Oke, untuk yang jadi gini, sejujurnya sekarang kita belum ada proses rekrutmen khusus.
waktu tadi kalau kalian lihat slide aku ada pernah buka intern waktu itu tahun lalu 2022 awal ya kalau nggak salah, itu ada intern untuk teman-teman disabilitas. Tapi waktu itu step-step yang tadi aku jelasin itu belum cukup matang. Jadi pada saat itu akhirnya tidak ada talent yang pas kayak gitu. Jadi akhirnya tidak ada juga gitu teman-teman PWD penyandang disabilitas yang masuk dalam proses internship itu gitu. Tapi di PNG yang kemarin so far yang sudah ada itu kita ada satu yang physical disability yang ada visible disabilitas dan juga ada beberapa yang non visible gitu. Tapi aku nggak bisa sebut juga angkanya berapa. Sekarang prosesnya sebenarnya belum ada perbedaan gitu. Ini masih proses di PNG Jakarta Plan sendiri. Jadi kita masih lagi identifikasi gitu, gimana sih kira-kira posisi seperti apa yang cocok gitu ya untuk teman tuli itu kita masih belum secara spesifik ada gitu. Tapi kalau misalkan internship atau yang lain biasa itu kita terima-terima kok, maksudnya bisa dicoba gitu. Sekarang belum ada membedakan gitu karena yang aku bilang ada satu teman aku yang dia penyandang disabilitas dari segi fisik itu kita rekrut waktu itu dengan proses yang biasa normal biasa aja itu tidak ada perbedaan tuh itu paling terus Oke, baik. Ini yang kedua mungkin agak mirip ya sama yang tadi. Kalau requirement untuk bisa lolos intern di PNG bagaimana ya, Bu? nah kalau ini mungkin dari secara HRD proses ya kita punya ada beberapa proses. Pertama ada tes online-nya. Aku jujur nggak hafal ya tesnya apa aja. Cuman ada tes online, ada tes wawancara waktu itu. Ada tes wawancara 3 kali. Habis itu medical check up. Kalau nggak salah sesimpel itu sih sebenarnya proses rekrutmennya gitu. Dan sekarang nih lagi buka kalau nggak salah untuk bulan summer Juni Juli ya. Sekarang kalau nggak salah lagi buka ada di websitenya PNG gitu. Jadi mungkin bisa dilihat di situ kalau ada yang mau tertarik untuk mencoba dicoba aja gitu. Sekarang sih prosesnya tidak ada yang membedakan ya dari untuk teman tuli atau maksudnya teman disabilitas ataupun enggak gitu. Tapi apa namanya rekrutmennya sih prosesnya seperti itu. Apa namanya biasanya kalau intern sih kita nggak intern biasanya yang masih kuliah ataupun yang udah lulus itu bisa. Oke, ini mungkin pertanyaan ketiga dan keempat kita gabungin dulu ya, Miss ya. Jadi bagaimana sih fasilitas inklusif khusus yang akan teman tuli terima jika nanti diterima di PNG dan juga kira-kira informasi lowongannya itu bagaimana ya? Kalau fasilitas itu balik lagi kita tadi kan masih lagi proses ya, masih journey gitu. Sekarang yang kita masih prioritaskan itu teman yang penyandang disabilitas untuk kesulitan berjalan. Itu yang lagi kita fokusin gitu. Karena ada pegawai kita yang sudah masuk di PNG dan ada beberapa kesulitan yang dia rasakan yang kita lagi mau bikin programnya gitu. Kalau untuk teman tuli ada di mungkin nggak di Indonesia tapi di PNG lain itu ada yang udah masuk gitu dan mereka ada yang apa namanya beberapa yang tidak kesulitan karena secara fasilitas misalkan ketika meeting itu Microsoft Teams sudah cukup membantu terus orangnya juga dia beberapa ada caption-captionnya gitu ketika lagi meeting dan summary notes dan mereka pas lagi meeting pas ngomong langsung orang itu bisa lips apa namanya membaca lips ya kalau yang pengalaman di PNG lain kayak gitu. Tapi kalau di Indonesia balik lagi ketika kita ada kebutuhan ini kita akan mengeksplor ya sebenarnya kita bisa bilang kayak gitu. Sekarang jujur belum ada gitu. Paling yang ada Microsoft Teams itu pun global di mana kita punya caption ketika kita meeting itu ada tulisannya. Jadi orang bisa baca visual kayak gitu. Oke, makasih Miss Emil. Ini kebetulan pertanyaan masih banyak banget ya, tapi waktunya udah nggak cukup. Mungkin nanti pertanyaan-pertanyaannya bisa kita fasilitasi untuk kirim ke Miss Emil ya, Miss ya? Ya, boleh banget. Oke, makasih Miss Emil dan teman-teman semuanya. Nah, nanti untuk sertifikatnya atas ucapan terima kasih kami akan kirimkan lewat email ya, Miss ya? Ya, boleh. Oke. Nah, untuk kenang-kenangan sekarang kita mau dokumentasi dulu supaya ada kenang-kenangan nih buat hari ini.
buat teman-teman semuanya bisa on cam dulu supaya kita bisa foto bareng ya. Oke, minta tolong bantuannya tim dokumentasi. Oke, kita sambil nunggu teman-teman untuk on cam ya. Oke, aku hitung ya. Dari 1, 2, 3. Oke, dan Teh. Oke, terima kasih Fani. Nah, terima kasih ya Miss Emil untuk acara hari ini. Semoga teman-teman juga dapat nih banyak hal dari hari ini ya. Mungkin nanti juga bisa kontak ke Miss Emil lewat kontak-kontak dari LinkedIn mungkin ya untuk konsultasi lagi gimana kira-kira gitu. Nah, Sip. sekarang nih teman-teman semuanya kita mau absensi dulu ya. Buat teman-teman mungkin bisa dilihat dari chatnya, chatbox itu udah ada link untuk link presensinya dan juga tim operator bisa di-share screen untuk presensinya. Oke. Eva dan tim, aku harus izin cabut dulu ya. Oh iya, Tadi iya, aku Miss. udah. Oke, Terima baik kasih Ibu. sekali lagi buat teman-teman semuanya dan ya semua bisa, semoga sukses terus dan semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman ya. Kalau mungkin belum selesai kita diskusinya bisa kontak ke aku dari LinkedIn ya. Tadi kata Alatea ya. Jadi welcome, very welcome gitu. Karena aku juga lagi belajar gitu ya. Ini penyandang disabilitas program ini tuh juga baru gitu untuk PNG. Jadi kita sama-sama belajar. Aku juga pengen belajar dari teman-teman semua gitu. Gimana sih kebutuhannya apa segala macam insight-nya gitu. Jadi paling terima kasih sekali lagi udah invite aku di acara ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Terima banyak kasih Bu Miss Emil Emil. atas Aku sharing-sharingnya. izin dulu ya. Dadah. Iya, Baik, selamat Bu. pagi. Oke, teman-teman bisa diisi absensinya sambil kita nanti mau umumin nih challenge yang kemarin udah diumumin gitu. Kita ada satu pemenang, jadi teman-teman bisa isi dulu aja absensinya. Ya. Di sini ada QR-nya, teman-teman bisa pakai QR ataupun bisa lewat link-nya yang ada ya. Oke, sekarang kita mau sambil ngumumin nih pemenang untuk challenge-nya. Kemarin tuh ada challenge teman-teman untuk siapa yang bisa ngajakin teman-temannya nih ke sini, itu bakal dapat hadiah dari kita. Gitu. Jadi kita punya pemenang di sini ada Kak Ikwan. Nah kemarin tuh ada challenge ini guys. Jadi Kak Ikwan mungkin ada di sini. Oke, mungkin nanti kita bakal kontak ya untuk Kak Ikwan untuk hadiahnya atas udah ngajak nih teman-temannya, keluarga, teman untuk ikutan dalam partisipasi hari ini gitu ya. Semoga nanti hadiahnya bisa bermanfaat juga dan bisa diterima dengan baik gitu. Nah, next kita punya form feedback untuk teman-teman isi yang mana harapannya kita bisa untuk memberikan nih yang lebih baik lagi buat teman-teman ke depannya untuk teman-teman tuli ataupun teman-teman disabilitas lainnya. Jadi minta tolong untuk teman-teman isi feedback-nya supaya kita makin hari bisa lebih baik lagi. Oke, ini mungkin di kolom pertanyaan ada yang nanya ya. Untuk kolom jawaban bagaimana? Terima kasih sebelumnya. Ini kolom jawaban yang Oke, mungkin kakak hostnya bisa ditolong ya untuk dijawab. Oke, dengan begitu hari ini kita sudah sampai ke penghujung acara.
sekian untuk acara hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir dan juga udah antusias untuk mengikuti acara hari ini. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaannya bakal kita fasilitasin gitu ya untuk tadi yang udah nanya ke Miss Emil dan ingin punya jawabannya lagi. Terima kasih juga kepada Silang ID dan juga Divaling dan juga Konekin sebagai partner dari Semua Bisa. Dan juga terima kasih pada teman-teman yang sudah semangat banget ya hari ini. Saya Aletea selaku MC pada hari ini izin undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ujaran yang menggunakan kurang mengenakan hati. Selamat siang dan sampai jumpa. Denganku katakan yes I do.